Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My nickname Sulis and my friend I'm Devi. kita di sini mau sedikit sharing tentang perjalanan kita masuk kuliah. Ini dari Devi dulu. Coba kenapa minat kuliah? Aku itu alasannya karena ingin mengupgrade diri. Jadi kan aku gap year ya. Terus aku backgroundnya itu SMK yang nggak dibekali buat langsung masuk kuliah. Jadi aku bingung ini arahnya itu biar bisa mengupgrade diri itu pakai jalur apa. Terus pas aku riset ternyata kuliah itu salah satunya. Jadi kenapa aku mau kuliah ya karena aku pengen mengupgrade diri. Kalau dari Sulis gimana? Kalau dari aku sendiri karena dorongan dari orang tua. Orang tua pengen anaknya kuliah. Jadi aku juga bersemangat untuk kuliah. Ya sama aku juga. Orang tua aku kayak nawarin gitu. Jadinya aku jadi nambah semangat gitu sih. Terus gimana? Karena ya kuliah itu kan bisa mendapatkan kesempatan ya. Privilege kan gak semua orang bisa merasakannya. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk merasakan dunia perkuliahan itu sangat luar biasa dan Oke, untuk selanjutnya, kenapa milih kuliah di UIN? Kenapa milih UIN? Iya. Kenapa milih di UIN? Jadi cerita dulu ya, karena tadi kan sempat bilang gap year kan, Iya. gap kan, gap 1 tahun. Dan SMK juga Iya. sama, aku juga gap 1 tahun dan dari SMK juga, yang mana SMK itu emang nggak ada sosialisasi buat masuk kuliah. Tujuan lulus dari SMK itu kan langsung kerja, bukan kuliah. Jadi emang agak banting cari, lumayan kerja keras lah untuk cari informasi terkait perkuliahan gitu. Untuk cari informasi terkait perkuliahan. Karena baru lulus SMK itu pengen kuliah tapi ternyata belum rezekinya. Akhirnya di tahun depan coba lagi cari informasi tentang perkuliahan. Kenapa minat di UIN? Kenapa milih? Milihnya di UIN Gus Dur Pekalongan. Karena ternyata saudara aku kebetulan kuliah di sini. Tapi dia udah mau lulus atau belum? Waktu itu berarti semester ganjil ya, semester 5. Udah lumayan. Tapi kamu emang direkomendasikan sama saudara kamu atau kamu yang tanya sendiri sama saudara kamu? Waktu itu karena nggak tahu ya, kurang begitu cari tahu. Kira-kira mau kuliah gimana sih? Terus karena orang tua pengen itu bahasanya. Iya. Dan Pekalongan kan cukup dekat ya, 2 jam perjalanan kalau dari ini. Jadi juga plusnya ada saudara, jadi gampang kan lo ngapa-ngapain bisa dibantu lah, diarahin. Sama deket juga ya. Kalau dari Devi? Kalau dari aku ya, karena pertama itu mirip-mirip sih sebenarnya sama Sulis. Yang pertama itu tetangga aku itu ada yang kuliah di sini, barusan lulus dia. Terus aku kan kepo, soalnya kirain aku itu di sini adanya cuma fakultas yang khusus untuk mencetak guru gitu loh, lulusan guru. Ternyata banyak. Aku mulai cari tahu, ini itu apa aja fakultasnya, terus ada jurusan apa aja. Dan aku memutuskan akuntansi karena sangat sebenarnya karena realistis aja ya. Aku soalnya lintas jurusan banget dari TKJ, teknik jaringan komputer, langsung ke akuntansi sebenarnya kurang masuk karena emang ya sangat berlatar belakang yang berbeda. Terus gitu menurut aku akuntansi masuk sama logika aku kayaknya. Jadi kalau gimana? Juga akuntansi kan itu bisa masuk ke apapun, pekerjaan apapun. Karena pekerjaan apapun itu kan pasti ada bagian keuangan. Iya, nomor 1 itu. Iya, jadinya lumayan aman. Oke, selanjutnya. Sebentar. Karena tadi tarik dari Devi kan taunya cuma jurusan guru doang. Ya. Jadi bagi teman-teman nih, kalau misalkan tertarik minat untuk kuliah di Universitas Pekalongan, di Universitas itu nggak cuma 1 fakultas doang. Ada 4 fakultas. Ada fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Ada fakultas syariah.
Terus ada juga Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan. Iya. Sama satu lagi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Itu ada 4 fakultas dan prodinya banyak. Nanti kalian cari tahu atau kalian mau tahu bisa tanya di kolom komentar ya. Sesuaikan sama minat kalian ya. Ya. Oke, selanjutnya Lanjut tentang cerita kita pertama kali masuk kampus. oh ya, Ya kan, kuliah kan masuk kampus tapi belum belajar ya, belum ke bangku perkuliahan. experience yang baru awal-awal banget. Ini masih pengenalan kampus kan ada kegiatan selama 1 minggu ya. Iya, iya. 1 minggu itu namanya PPAK atau perkenalan kampus lah. Jadi waktu PPAK itu kesannya Mbak, kalau dari Devi kesannya Mbak waktu PPAK. Kesannya itu menantang sih karena aku sendiri ya pas SMK itu nggak berani sendiri loh. Dan di kuliah mengharuskan aku sendiri, tapi mau nggak mau harus cari relasi, cari kenalan dulu. Jadi lumayan menantang, tetapi aku bangga gitu loh, bangga sama diri sendiri. Ternyata, oh aku bisa kenalan sama orang-orang banyak, terus nggak ada rasa canggung atau apapun. Terus sama-sama ngobrol dari berbagai daerah itu bikin aku itu jadi nambah relasi, pengalaman juga dan ya nambah teman juga. Kalau dari situ Kalau PPAK kesannya itu aku pertama kali konser itu. Oh iya. Pertama kali konser karena sebelumnya nggak pernah nonton konser sama sih. dan itu penutup acara ya, penutup acara konser pertama kali nonton konser musik dan dihadiri semua sama mahasiswa baru ya. Iya. Ke kampus. Terus kalau tentang relasi setuju banget. Kita masuk kuliah itu dapat teman baru, banyak kenalan dari berbagai daerah yang sebelumnya cuma kenal dari satu kota yang sama. Iya. Sekarang kenal sama orang atau teman dari luar kota gitu ya. Dan aku juga dapat teman dari luar negeri. Itu sih. Jadi sharing. Kalau experience yang masuk kelas pertama kali, kalau yang mulai mata kuliah gimana? Kalau mata kuliah pertama kali, aku ingat banget pertama kali masuk belajar, duduk di bangku kelas, diajar sama dosen. Kita pertama kali kuliah di lantai 4. Iya, di lab. Ya kan, di laboratorium itu pertama kali hari Senin. Dan pertama kali yang aku kenal adalah diajak kenalan aku sama berapa orangnya. Iya. Tapi lucu nggak sih? Maksudnya itu sebenarnya aku juga malu sih sebenarnya. Tapi mau nggak mau kalau aku nggak kenalan ya nggak dapet teman gitu sih cara gampangnya. Tapi ya kalau udah kenal itu kita jadi seneng banyak kenalan gitu loh di kelas. Apalagi pas PPAK kan kita kelompoknya itu beda sama yang kita mulai mata kuliah. Beda orangnya. Jadi kita mulai lagi tapi malah itu bikin kita nambah semangat. Jadi nambah banyak kenalan lagi. Kalau Devi? Kalau aku pertama kali masuk kelas itu karena aku pertama kali kenal Sulis. Kalian tahu nggak? Aku itu langsung minta nomornya soalnya aku mikir kalau aku udah save kontaknya, jadi gampang kalau misal komunikasi atau tanya-tanya yang kita nggak tahu materi apa gitu, nggak sungkan. Tapi kalau nggak langsung nge-save itu, mungkin mereka ini bingung juga. Ini tuh masih nge-chat, nanti nggak ada save-savean, ini siapa sih gitu. Jadi mereka bertanya-tanya. Tapi penting kalau dunia perkuliahan itu kita harus berani cari teman. Iya. Ya, gimana ya? Karena kita harus punya inisiatif untuk mencari informasi. Kalau nggak dari teman, dari siapa lagi kan? Iya, benar. Jadi benar-benar harus ada teman minimal buat kita tanyalah tugasnya apa. Gitu, ya. Jangan cuma diem doang. Kalau diem doang kita bakal ketinggalan info banyak. Terus aku itu ingat satu yang bikin aku nambah percaya diri ya. Di kuliah itu kalau di SMK kan kalau nggak tahu ya daerah lain, kalau di daerah pun misalnya kita terlalu berani itu pasti diomongin kayak ih sok banget gitu loh. Tapi di kuliah itu kita dihargai malah apalagi dosen pasti malah seneng kalau sama mahasiswa yang aktif gitu. Kayak jadi stok kita buat percaya diri itu bertambah. Kita saling menghargai satu sama lain, menghargai pendapat orang lain. Jadi aku itu sering ya sih kayak misal kita kan setiap semester kadang beda kelas, beda orang lagi. Tapi kalau kita tanya sama, misal kita satu kelas sama orang ini, meskipun kita belum berkenalan, kita tanya, mata ini kamu paham gak? Itu kalau di perkuliahan itu
sangat welcome banget Iya. orangnya. Iya enggak? Aku sampai beda banget tuh ternyata sama sekolah SMK atau SMA gitu. Mungkin kalau SMA masih ada diskusi yang lebih lanjut. Tapi kalau SMK kan lebih ke langsung bekerja loh. Jadinya magang kayak sering berpraktik. Jadi jarang diskusi gitu. Di dunia perkuliahan itu gimana ya? Kalau misalkan dari teman-teman yang minat untuk kuliah, terus mungkin pernah dengar kalau kuliah itu bacanya apa? Scam. Ya, Itu sama sekali. Ya benar ya. ya. Soalnya ya kuliah itu tergantung dari diri kita sebenarnya. Mau kita kuliah dimanapun, kalau kita nggak upgrade diri, nggak percaya sama diri sendiri itu sama aja kita nggak bakal stuck di situ aja, nggak bakal bisa grow up gitu loh. Jadi tergantung dari kalian juga. Tapi yang penting kalian harus percaya dulu sama diri sendiri, ya nggak? Iya benar-benar banget. Soalnya kalau kita kurang percaya diri, bisa jadi peluang yang sebenarnya kita bisa ambil malah hilang. Terlewatkan, Ya, ya. terus ya kita sia-sia lagi, terus gagal. Jadinya yang penting kalian itu jangan takut mencoba dan jangan niat. Benar. Karena kuliah itu kan satu kita belajar juga bukan cuma belajar teori doang. Iya sih. Tapi kuliah itu kita bukan cuma belajar teori, tapi juga dilatih untuk terbiasa berpikir kritis, problem solving, kemudian mengelola emosi. Nah itu penting banget buat kehidupan kita sehari-hari pastinya. Dan untuk di masa kedepannya. yang benar sih. Jadi buat kalian yang berpikir hal kuliah itu scam, menurutku kalian salah besar. Salah besar. Oh, gimana sih? Ya kuliah itu menyenangkan, kita bisa lebih dewasa. Ya, lebih dewasa dalam berpikir sih. Soalnya kebanyakan kadang itu orang sepintar apapun orang, tapi kalau dia nggak bisa berpikir jernih di saat situasi yang tidak baik itu, malah membuat dia semakin terpuruk kayak karena dia kesulut emosi, jadinya malah karir dia bisa hancur. Tapi dengan adanya kuliah, menurutku sangat membantu bagaimana kita berpikir jernih mengenai masalah, harus menyelesaikannya gimana, itu lumayan harus sih menurutku. Sama satu lagi itu kalau dulu waktu sebelum aku masuk kuliah itu aku takut banget yang namanya tugas. Tugas katanya kan kalau kuliah kan tugasnya banyak banget, numpuk banget kan. Aku agak takut situ, maksudnya kayak bisa nggak ya nanti ya tugasnya bakal seberat apa sih gitu. Ternyata teman-teman waktu sudah masuk dunia perkuliahan dan mendapatkan tugas pastinya tidak seburuk apa yang aku buat. Ternyata tugas itu bisa dikerjakan dan bisa diselesaikan. Dan ya kita merasa mampu menyelesaikannya juga sih. Kenapa kita bisa sampai di sini? Berarti karena kita mampu. Kalau kalian pernah dengar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kalian berada di situasi apapun, mungkin kalian yang alhamdulillah dapat kesempatan untuk merasakan dunia perkuliahan, percaya kalian mampu pada diri kalian sendiri. Karena jangan putus asa ya. Allah sudah menakdirkan jalan itu. Nikmati prosesnya. Dan kadang itu sebenarnya kita mampu, cuma orang sekitar kita meremehkan. Itu biasanya juga mempengaruhi kita loh. Tapi tergantung dari kitanya. Kalau kitanya masih memegang prinsip percaya sama diri sendiri, insya Allah ya berjalan lancar. Tapi kalau kita udah insecure kayak kata orang ini aku nggak bisa, itu malah bisa menggagalkan kita secara nggak langsung sih. Sendirilah diri sendiri dan percayalah sama kemampuan kamu. Kalau kalian punya mimpi, maka teruslah kejar mimpi itu, belajar, usahakan, berdoa, insya Allah pasti sampai pada tujuan. Sudah cukup sekian sedikit sharing kita pada hari ini, sedikit sharing tentang perjalanan masuk kuliah. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Dan mungkin kalian bisa cerita di komen mengenai perjalanan kalian atau gimana tanya-tanya kuliah itu gimana? Kuliah di UIN lah. Kuliah, apalagi kalau kuliahnya di UIN, kalian masih bingung gimana sistemnya atau gimana perjalanan buat masuknya, kalian bisa tanya-tanya di komen ya guys.
Dan mungkin pesan terakhir, Kesuksesan itu bukan bergantung pada background pendidikan. Kesuksesan itu bergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik dan melakukan kerja keras, berusaha tidak menyerah, tidak insinyur. Itu jalan utama dari kesuksesan. sukses tidak melihat kita lahir dari siapa, kita lulus dari mana, tapi sukses itu kita raih Kita yang dari dalam diri kita sendiri. Oke, see you next video. Insya Allah kalau kalian tertarik Thanks for kelanjutan. watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.